Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ini adalah permata cahaya cemerlang. Rekan Taois harus melihat apakah itu dapat diterima. Siluet putih menyerahkan kotak itu kepada Han Li. Han Li meraih dan membukanya untuk memperlihatkan batu permata kuning pucat yang bersinar dengan lingkaran cahaya ungu samar. Itu hampir menyilaukan mata. Dalam gelombang kebahagiaan, dia memeriksanya saat cahaya biru berkedip dari matanya. Dia kemudian memegang batu itu di antara jari-jarinya saat dia memeriksanya dengan hati-hati. Sementara Han Li sedang memeriksa permata cemerlang dengan penampilan tenang, siluet putih itu benar-benar terkejut. Dia hanya bisa melihat permata itu sebentar, namun kultivator tak dikenal ini mampu menatap kristal untuk waktu yang lama. Tidak buruk, ini adalah permata cahaya cemerlang kualitas terbaik. Silakan, ambil Devil Essence Diamond. Han Li kemudian menyimpan permata itu ke dalam kantong penyimpanan. Kalau begitu aku tidak akan menolak. Siluet putih itu terkekeh dan dengan hati-hati menyingkirkan berlian itu. Dia melihat berlian esensi iblis lainnya dan berkata dengan nada serakah, "Nah, karena tidak ada orang lain yang ingin menukarnya dengan barang yang kamu inginkan, aku bersedia membelinya dengan harga tinggi atau menukarnya untuk bahan langka lainnya. Apapun metodenya, aku pasti akan memuaskanmu. Siapa bilang tidak ada yang punya bahan untuk itu? Aku punya sepotong elemental jade. Tunggu, item itu milikku. Saya melarang orang lain untuk memilikinya." Begitu siluet putih selesai berbicara, suara seorang wanita dan seorang pria tiba-tiba berbicara dari kerumunan. Suara pria itu dalam dan menggelegar, sedangkan suara wanita itu halus dan manis. Setelah itu, garis-garis hitam dan perak melintas di depan Han Li. Ketika ini terjadi, para kultivator lainnya mulai mengisi aula dengan bisikan. Sementara hanya sedikit orang yang tahu tentang Brilliant Glow Gems, elemental jade sangat terkenal di dunia kultivasi sebagai bahan kelas atas untuk memurnikan harta sihir giok. Namun, bahan ini sangat langka dan hanya akan muncul di dunia kultivasi setiap 500 tahun sekali. Sekarang seseorang telah memproduksinya, banyak yang iri dan terkejut. Tampaknya para kultivator ini memang memiliki harta langka seperti itu tetapi mereka tidak mau mengungkapkannya. Ketika sosok putih itu mendengar suara pria itu, ekspresinya bergetar karena keterkejutan, meski tertutup oleh kabut cahaya yang mengelilinginya. Sosok hitam itu mengabaikan masa perak ramping yang datang lebih dulu dan menatap siluet putih, dengan tegas berkata, "Elder kedua Ye, kamu berani melanggar aturan pertemuan perdagangan dan mengendalikan berlian esensi iblis." Meskipun seseorang tidak bisa melihat penampilan aslinya, sosoknya tinggi dan suaranya dingin. "Saudara Kun, jangan khawatir. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Saya hanya memberikan saran kepada rekan Daois ini. Karena kalian berdua ada di sini sekarang, aku tidak akan mencampuri masalah ini lebih jauh." Siluet putih berbicara dengan suara masam dan memberi hormat sebelum kembali dari lokasi aslinya. Betapa bijaksana. Sosok hitam itu mendengus dan memegang tangannya di belakang punggungnya. Sosok perak di sampingnya berdiri dengan anggun di tempatnya seolah-olah agak terpana oleh tampilan ini. Serangkaian bisikan kemudian terdengar dari sekitar mereka. "Kun, mungkinkah dia tetua sekte darah keras Kun Wuji?" Suaranya benar-benar terdengar seperti dia. Selain dari kultivator Nas Chen Sol, siapa yang bisa begitu berani? Ketika Han Li mendengar ini, ekspresinya berubah. Sosok hitam ini adalah kultivator jiwa yang baru lahir dari salah satu dari 10 sekte iblis Dao yang terkenal. Setelah hening sejenak, sosok perak itu menghela nafas pendek dan berkata, "Jadi itu adalah tetua Kun dari sekte darah keras. Aku sudah terlalu tidak sopan. Apakah Anda juga memiliki materi yang dibutuhkan rekan Daois ini? Kalau begitu, saya akan mundur dan memberikan barang itu kepada Anda."
Tampaknya wanita itu tidak akan menyerah pada berlian esensi iblis sehubungan dengan kultivasi dan identitas lawannya. Kun Wuji terkekeh dan berkata dengan nada menakutkan, meskipun saya tidak memiliki elemental jade atau brilliant glow gems, saya memiliki material pada level yang sama. Jika Anda bijak, sebaiknya Anda mundur. Sosok perak itu tertawa kecil dan berkata, itu akan menjadi masalah besar. Saya sudah lama menginginkan berlian esensi iblis. Bagaimana dengan ini? Saya bersedia menyerahkan item itu kepada saudara Kun jika rekan Daois ini lebih memilih materi Anda daripada elemental jade saya. Baik, karena aku bukan orang yang tidak masuk akal, aku akan meminta dia memutuskannya. Mengejutkan banyak orang, Kun Wuji menunjukkan kepercayaan penuh pada kata-katanya. Han Li acuh tak acuh terhadap milik siapa berlian esensi iblis itu. Meskipun dia merasa tidak senang harus melalui masalah ini, dia agak lega melihat elemental jade telah muncul. Pada saat itu, dia mengangkat tangannya dan mengirimkan sebuah kotak kayu hijau ke atas meja. Ada jimat perak samar yang tersegel di atasnya. Rekan Taois harus melihat apakah elemental jade saya asli, kata bentuk perak dengan suara manis. Kun Wuji mencibir lalu mengeluarkan berbagai kotak batu giok dengan ukuran berbeda dan juga meletakkannya di atas meja. Kamu harus mengerti bahwa item yang aku ambil jauh lebih berharga daripada beberapa elemental jade. Han Li tidak berbicara lebih jauh dan menunjuk ke kotak kayu hijau, memanggilnya ke tangannya dengan hembusan angin. Dengan tangannya yang lain, dia menyikatnya dan melepaskan jimat darinya, menyebabkan kotak itu terbuka dan memperlihatkan sepotong batu giok pelangi. Anehnya, itu tidak bersinar dengan cahaya warna-warni, tetapi dipenuhi dengan ki spiritual yang melimpah. Han Li memegang sepotong batu giok di tangannya dan memeriksanya sejenak sebelum dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia mengangguk ke siluet perak dan berkata, tidak buruk, itu elemental jade asli. Dengan mengatakan itu, dia menutup kotak itu dan mengalihkan pandangannya ke kotak lain di atas meja. Dia hanya ingin berdagang untuk elemental jade dan meninggalkan masalah di sana, tetapi dia tidak akan dengan gegabah menyinggung seorang kultivator Latenas Chainsaw. Selain itu, dari nadanya yang berani, Han Li agak penasaran dengan isi kotak-kotak itu. Kun Wuji menunjuk ke meja dan tutup kotak mulai terbuka dengan sendirinya. Kayu jatuh Phoenix, batu pemfokusan jiwa, bunga roda segudang. Sebelum Han Li dapat mengenali apa yang ada di dalamnya, para kultivator yang jeli dari kerumunan mulai menamai benda-benda di dalam kotak, menyebabkan sebagian besar dari mereka terkesiap. Bentuk perak itu juga sangat terkejut dan menoleh untuk melihat Han Li dengan waspada. Tidak heran mengapa Kun Wuji begitu percaya diri. Mereka sangat langka dan jarang di atas elemental jade. Myriad Willflower khususnya tidak kalah berharganya jika dibandingkan dengan berlian esensi iblis. Tatapan Han Li tidak terfokus pada bahan paling berharga di atas meja, bunga roda segudang, tetapi pada biji emas yang samar. Ketika sosok perak melihat ini, hatinya tenggelam. Han Li mengangkat tangannya, memanggil biji emas dan memeriksanya dengan cermat. Ketika Kun Wuji melihat ini, dia terkekeh dan dengan bangga berkata, sepertinya esensi aurik saya telah menarik perhatian Anda. Anda cukup cerdas, kultivator pedang akan mendapatkan peningkatan kekuatan yang sangat besar dengan ini, dan kurasa hanya aku yang bisa mendapatkan bagian sebesar ini di seluruh Great Jin. Aku akan menukar berlian itu dengan aurik essence ini, kata Han Li. Mohon tunggu, apakah kamu tidak menginginkan elemental jade? Tenang, apakah Anda benar-benar ingin membuat saya marah? Kegembiraan awal Kun Wuji tiba-tiba berubah menjadi amarah dan tubuhnya melepaskan tekanan yang mencengangkan, menekan bentuk perak itu. Han Li memperhatikan dari samping dan melihatnya mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil pulih. Kun Wuji kemudian mengambil berlian di depan Han Li dan memeriksanya dengan penuh semangat. Ini adalah berlian esensi iblis sejati.
Perjalanan saya tidak sia-sia. Jika para iblis tua itu tahu bahwa seseorang akan muncul di pameran dagang ini, mereka akan dipenuhi dengan penyesalan. Dia menyingkirkan berlian itu dan tertawa terbahak-bahak. Dengan lambaian lengan bajunya, dia mengambil kotak batu giok yang tersisa di atas meja dan berjalan ke pintu masuk aula dengan kabur. Siluet putih itu kemudian berkata, "Kakak Kun, tidakkah kamu ingin tetap tinggal sampai akhir dan melihat harta karun yang aku tawarkan? Harta besar apa yang berharga bagiku? Sekarang saya memiliki berlian esensi iblis. Saya ingin segera kembali dan menyempurnakan ki jahat murni yang dikandungnya. Saya tidak berminat untuk harta karun apapun." Sambil tertawa terbahak-bahak, siluet Kun Wuji melintas dari formasi teleportasi aula dan dia menghilang tanpa jejak. "Perbaiki ki jahat." Han Li terkejut, tapi kemudian tiba-tiba menyadari. Berlian esensi iblis ini adalah sesuatu yang terkondensasi di kedalaman terdalam dari ki jahat dan harus mengandung konsentrasi ki jahat yang signifikan. Seorang kultivator iblis Dao pasti akan mendapatkan banyak manfaat darinya. Tidak heran mengapa Kun Wuji tidak tertarik pada harta lainnya setelah dia berhasil mendapatkannya. Pada saat itu, bentuk perak sangat marah karena berlian esensi iblis direbut darinya, dan mengulurkan tangan untuk menarik elemental jade kembali ke genggamannya. Tiba-tiba, Han Li memegang kotak itu ke meja dan berkata, "Tunggu. Aku juga menginginkan ini." "Apa artinya rekan Daois?" Suara siluet perak tiba-tiba menjadi dingin. Ketika kultivator lain melihat ini, mereka semua terlihat waspada. Han Li samar-samar tersenyum, dan dengan tangan yang masih memegang kotak itu, dia menamparkan kantong penyimpanan dan mengeluarkan kotak batu giok lainnya. Siluet perak tanpa sadar menerima kotak itu dan dengan kesal berkata, "Aku hanya akan menukarnya dengan berlian esensi iblis. Aku tidak tertarik pada hal lain. Kamu harus melihat apa yang ada di dalamnya terlebih dahulu." "Tidak ada salahnya," kata Han Li dengan nada yang dalam. Siluet perak itu dengan ragu-ragu membuka kotak itu dan melirik sekilas sebelum terlihat terkejut. "Bagus, elemental jade milikmu," kata siluet perak itu dengan riang. Dia hanya membuka kotak itu setengah sebelum dengan hati-hati meletakkan kotak itu dan kembali ke kerumunan. Semua kultivator di sekitar mereka benar-benar bingung. Mereka tidak melihat apa yang terkandung dalam kotak batu giok ketiga yang diambil Han Li, tapi itu cukup untuk membuat wanita itu menyetujui pertukaran itu. Tentu saja, ada beberapa orang yang menduga bahwa itu adalah berlian esensi iblis ketiga, tetapi sudah mengejutkan bagi satu orang untuk memiliki dua, apalagi yang ketiga. Karena itu sangat tidak mungkin, kebanyakan orang mengira Han Li mengeluarkan harta karun yang besar untuk menggoda wanita itu. Pada saat itu, tatapan di kerumunan sedang menatap Han Li dengan berbagai emosi mulai dari iri hingga permusuhan. Han Li tidak memperhatikan hal ini dan melirik siluet perak dan tanpa sadar mengerutkan kening. Sosoknya memberinya kesan yang agak akrab. Mungkinkah itu dia? Pikiran mengejutkan tiba-tiba terlintas di benak Han Li. Meskipun suaranya tidak sama, para kultivator panggung mereka dapat mengubah suaranya dengan mudah. Dengan pemikiran itu, Han Li menggunakan Bright Side Spirit Eyes untuk melihatnya. Meskipun dia tidak akan bisa sepenuhnya melihat melalui kabut cahaya, itu akan memungkinkan dia melihat garis yang lebih konkret. Dia memasang ekspresi aneh. Wanita ini memang tampak sebagai Endless Sky Scientist, tetapi karena keadaan mereka, dia belum menemukan identitasnya dan membawa berlian esensi iblis dengan gembira. Bahan terakhir yang dia kumpulkan dengan susah payah sebenarnya ada di tangan musuh yang dibenci. Han Li merasa bingung apakah dia harus tertawa atau menangis pada situasi konyol ini. Sementara hatinya diserang oleh perasaan yang tak terlukiskan ini, dia dengan cepat menyingkirkan auric essence dan elemental jade yang dia peroleh dan kembali ke tempat duduknya. Dia tidak lagi memperhatikan apapun karena dia mampu mencapai tujuannya,
dan berhasil mendapatkan sebagian besar Auric Essence tanpa banyak kesulitan, sangat memuaskannya. Potongan ini akan cukup baginya untuk meredam sebagian besar pedangnya yang tersisa. 40 kultivator aneh lainnya kemudian naik ke atas panggung untuk memperdagangkan barang-barang mereka, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mengungkapkan sesuatu yang langka seperti elemental jade dan berlian esensi iblis. Karena itu, sebagian besar peserta bosan, dan semuanya berjalan dengan tergesa-gesa. Akhirnya, pedagang terakhir selesai dan kembali ke tempat duduk mereka. Siluet putih kemudian bertepuk tangan 2 kali dan berkata, "Karena rekan Taois telah menyelesaikan perdagangan, kami akan memulai pelelangan untuk harta terakhir dari pertemuan ini, sebuah barang yang benar-benar menakjubkan untuk dilihat." Dengan mengatakan itu, 2 kultivator muncul di pintu masuk aula. Anehnya, keduanya tidak menempatkan jimat penyembunyian di tubuh mereka dan mengungkapkan penampilan asli mereka. Kerumunan menjadi gelisah dan bingung karena kebanyakan telah mengenali keduanya. Mereka adalah seorang lelaki tua dengan tangan hitam pada kultivasi jiwa baru lahir awal, dan seorang pria paruh baya dengan wajah persegi pada kultivasi jiwa baru lahir pertengahan, para tetua dari klan Ye, kekaisaran yang biasanya berinteraksi dengan orang luar. Hanya beberapa kultivator yang tampaknya mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka telah menerima informasi tentang harta karun yang akan muncul di pertemuan dagang dan semangat mereka sangat tinggi. Saat itu, pria parubaya itu mendekati meja di tengah aula dan mengangguk ke arah siluet putih. Dia berbalik untuk menghadapi kerumunan dan perlahan berkata, "Tidak perlu perkenalan, jadi saya akan membuatnya singkat. Harta karun besar ini telah dibuat oleh klan Ye kita dengan susah payah. Kami membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun, dan kami baru saja menyelesaikannya. Namun, ada beberapa sekte yang dekat dengan klan Ye yang ingin membeli item ini, tapi kami tidak berani menyinggung salah satu dari mereka. Karena kami tidak berdaya, kami telah memutuskan untuk melelangnya sebagai barang terakhir dari pertemuan perdagangan. Mari kita lihat apakah ada rekan Daois yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun ini." Dengan mengatakan itu, dia menoleh ke lelaki tua itu dan memberinya anggukan. Pria tua itu mengeluarkan sebuah kotak sepanjang 1 kaki dan menggertakkan giginya sebelum dengan enggan menyerahkannya kepada siluet putih itu. Siluet putih itu terkekeh dan berkata, "Sejak itu selesai, aku juga tidak akan membuang-buang nafas. Saya pertama-tama akan menunjukkan kepada semua orang penampilan sebenarnya dari harta ini." Kemudian melemparkan kotak batu giok itu ke udara, dan garis kuning menyilaukan seukuran kepalan tangan perlahan melayang keluar darinya. Segera setelah itu muncul, tampaknya ukurannya berfluktuasi, dan mengeluarkan dengungan samar. Dia kemudian menggenggam tangannya dalam gerakan mantra dan memukulnya dengan beberapa segel mantra. Setelah dia menunjuk ke arahnya, dia mengeluarkan teriakan lembut, menyebabkannya berkedip liar dan berputar di tempatnya sebelum mengungkapkan bentuk aslinya, segel kuning yang tingginya beberapa inci. Cap itu tampak sehalus batu giok. Tapi dari cahaya yang berfluktuasi di permukaannya, samar-samar orang bisa melihat lapisan formasi mantra emas perak di atasnya. Setiap kali cahaya berkedip, itu akan menampilkan serangkaian karakter jimat yang berbeda, menyebabkan pengamat merasa sangat bingung saat diperiksa lebih lanjut. Selain itu, stempel itu melepaskan ki spiritual yang sangat besar, namun stabil dan tenang. Ketika para penonton merasakan ini, mereka sangat terkejut. Harta karun ini disebut segel penghancur gunung, tiruan dari harta karun roh ilahi kuno, segel pemegang surga. Menurut tes klan Ye, meskipun hanya menampilkan 1/10 dari kekuatan aslinya, itu lebih dari cukup untuk meratakan gunung manapun. Bahkan jika seorang kultivator memiliki kekuatan spiritual yang cukup besar untuk menggunakan seluruh kekuatannya, akan mungkin untuk menggunakan 1/3 dari kekuatan segel yang memegang surga. Namun,
Ini akan sangat merusak harta karun, jadi sebaiknya hindari melakukan ini. Saat siluet putih berbicara, dia mengendalikan gunung Cruising Sail di depannya untuk terus berfluktuasi dalam ukuran dan melepaskan aura yang mencengangkan. Meskipun demonstrasi ini tidak sepenuhnya menunjukkan kekuatannya, itu cukup untuk menunjukkan bahwa itu luar biasa. Tidak peduli pengetahuan masa lalu mereka, segel itu dengan kuat menarik perhatian mereka. Ketika Han Li mendengar bahwa itu adalah replika dari Divine Spirit Tracer, dia juga terkejut. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kipas Triflame. Sekarang setelah replika harta karun roh ilahi muncul di pelelangan, Han Li merasa sangat murung. Sayang sekali dia tidak tahu banyak tentang harta karun roh ilahi. Dia tidak yakin bagaimana kipas Triflame akan membandingkan kekuatannya dengan segel penghancur gunung ini. Seolah menebak pikirannya, Monarch Soul Divergence berkata, tidak perlu khawatir, segel penghancur gunung hanya menampilkan 1/10 dari kekuatan harta aslinya. Kipas Triflame yang saya kurangi dari kipas Seven Flame seharusnya memiliki 2/5 dari kekuatan aslinya. Dan seperti yang dikatakan orang ini, jika digunakan, itu akan dapat menampilkan setengah dari kekuatan harta karun aslinya. Meskipun keduanya adalah harta karun tipe serangan, segel itu seharusnya lebih rendah dari kipas dalam hal kekuatan. Han Li mengangguk dan bergumam, ya, aku sudah banyak berpikir. Saya harap saya dapat segera memperbaiki Triflame Fan. Dengan harta itu di tangan saya rasa saya tidak perlu takut dari pembudidaya jiwa yang baru lahir. Monarch Soul Divergence mendengus dan terkekeh dingin. Ini bukan surgawi selatan. Apakah menurut Anda replika Anda akan unik? Senior berarti mengatakan, menurut apa yang telah saya temukan ketika saya melakukan tur Great Jin, Sekte Zenith Tinggi, Sekte Iblis Surgawi, dan Lembah Setan Myriad semuanya memiliki replika harta karun roh ilahi. Lembah Iblis Myriad, khususnya, memiliki replika yang paling terkenal Myriad Demon Banner. Dikatakan bahwa bendera tersebut telah mencapai tingkat yang sama dengan aslinya, Heaven Demon Banner, banyak jiwa kultivator yang telah dilahapnya. Adapun sekte besar lainnya, saya tidak akan terkejut jika mereka berhasil menyempurnakan 1 atau 2 replika mereka sendiri. Bagaimana lagi mereka bisa tetap menjulang tinggi setelah sekian lama?